Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan-hewan ruminansia yaitu yang pertama ada kerbau dan juga ada sapi. Dan yang selanjutnya ada kambing dan domba. Dan yang terakhir ada rusa dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh mikro, bakteri, dan protozoa. Mikro tersebut membantu mencerna rumput yang dimakan. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan. Nah, selanjutnya ada organ-organ pencernaan dalam mulut sapi. Yang pertama di gigi sapi, tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua ada lidah sapi, berguna untuk merenggut rumput sebagai makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah. Yang terakhir ada saliva. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia, ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ penting dalam pencernaan. Lambung sapi terdapat menjadi 4 bagian yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang selanjutnya ada bagian dalam perut sapi. Yang pertama rumen perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba, bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Yang selanjutnya retikulum perut jala. Setelah dikunyah kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam perut sapi ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang termasuk makanan sehingga tidak masuk ke omasum, perut kitab. Yang selanjutnya ada omasum perut kitab. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum perut masam. Yang terakhir ada abomasum perut masam. Bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya makanan akan dikeluarkan lewat anus.